Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihuda wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita yang berbarokah ini dalam pembahasan 40 hadis tentang hukum fikih. Kita telah sampai hadis yang ke-7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Maimunata, dari Maimunah. Maimunah salah satu istri Nabi alaihi salatu wassalam. Qalat, beliau mengatakan, adnaitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wuslahu minal janabah. Aku pernah mendapati mandi jenabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faghasala kaffaihi marrataini aw salasa. Beliau memulai dengan mencuci kedua telapak tangannya 2 kali atau 3 kali. Summa adkhala yadahu fil ina'i. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana. Summa afragha bihi ala farji. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu menuangkan air ke farjinya. Wa ghasalahu bishimali, lalu mencucinya dengan tangan kiri. Summa bishimalihi al-ardha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukulkan tangan kirinya ke tanah. Fadallakaha dalkan syadida. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggosokkan dengan kuat. Summa tawaddu'a wudhu'ahu lis-shalah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu beliau untuk salat. Summa afragha ala ra'sihi salasa hafanat mil'a kaffaihi. Kemudian beliau tuangkan air ke kepalanya sebanyak 3 kali. Summa ghasala sa'ira jasadihi. Kemudian beliau menyiramkan ke seluruh badannya. Summa tanahha an maqami. Kemudian beliau bergeser dari tempatnya. Fa ghasala rijlaihi. Lalu beliau mencuci kedua kakinya. Summa ataituhu bil mindil faraddahu. Lalu aku memberikan kain kepadanya, handuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau menolaknya. Tentang apa? Tentang tata cara mandi jenabat. Tentang tata cara mandi jenabat. Hadis ini diriwayatkan secara langsung oleh salah satu istri Nabi, yaitu Maimunah. Karena Nabi istrinya banyak, Pak ya. Ada Khadijah, ada Aisyah, ada Hafsah, ada Maimunah, ada Zainab, ada Zainab binti Jahas, ada Sofiyah, Juwairiyah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, dan mereka adalah istri-istri Nabi yang mulia.
dan istri-istri Nabi adalah ibunya orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa azwajuhu ummahatuhu, dalam surat Al-Ahzab ayat 3, dan istri-istri Nabi itu adalah ibunda orang-orang yang beriman. Oleh karenanya kita perlu mengenal istri-istri Nabi, ya, dan wajib bagi kita untuk menyayangi mereka, mencintai mereka seperti halnya kita mencintai ibu kita, membela kehormatan mereka. Tidak boleh bagi kita mencela mereka, tidak boleh menghina. Maimunah mengatakan, adanaitu li Rasulullah sallam ghuslam minal janabah. Saya pernah mendapati tata cara mandi jinabatnya Rasulullah SAW, karena beliau adalah istrinya, ya. Dan tentu antara suami dan istri tidak ada aurat, tidak ada aurat. Tidak mengapa bagi seorang suami melihat aurat istrinya, dan istri tidak mengapa untuk melihat aurat, ya, suaminya. Nabi SAW pernah mengatakan, ihfad aurataka ma malakat yaminu, jagalah auratmu kecuali kepada istrimu atau kepada budak, ya. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah keutamaan Maimunah, karena beliau memuliakan Nabi SAW, mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan suaminya, seperti mempersiapkan apa tadi, air untuk mandinya Rasulullah SAW, mempersiapkan handuk untuk Rasulullah SAW sebagai suaminya. Dan ini yang perlu ditiru oleh para istri, ya. Bagaimana seorang istri harus berbakti kepada suami, karena hak seorang suami sangat besar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, haqqu zawji ala zawjatihi an law kanat bihi qarhatun falahisatha ma addat haqqah. Hak seorang suami terhadap istri, ya, andaikan suami memiliki luka yang bernanah, yang berdarah, kemudian dijilat oleh istri, diisap oleh istri, istri belum menunaikan haknya suami. Ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya haknya seorang suami. Dan Nabi SAW juga menyebutkan, andaikan aku boleh menyuruh orang lain sujud kepada orang lain, saya akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Dan Nabi SAW pernah mengatakan kepada seorang wanita, unduri aina anti minhu, perhatikanlah bagaimana perlakuanmu kepada suamimu, fa innahu jannatuki wa naruki, karena suamimu adalah surga dan neraka. Maimunah kita belajar bagaimana seharusnya seorang istri kepada suami, yaitu apa? Melayani, mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan suami, dan itulah surganya seorang istri. Dan dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah tentang tata cara mandi jinabat. Apa itu mandi jinabat? Mandi besar, mandi wajib, ya, bisa karena hubungan suami istri, seperti yang kemarin sudah kita bahas, bahwa apabila seorang suami istri melakukan hubungan badan walaupun tidak mengeluarkan mani, wajib mandi. Demikian pula apabila mimpi basah, ini juga adalah sebab untuk mandi jinabat, wajib mandi.
Tata caranya bagaimana? Tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tata caranya pertama adalah mencuci telapak tangan, karena telapak tangan ini adalah alat untuk berwudu, ya, untuk berkumur, untuk istinsyak, istinsar, untuk membasuh wajah dan sebagainya. Maka pakai telapak tangan. Yang kedua adalah membersihkan farji, ya, membersihkan farji kita, karena itu area keluarnya mani, ya, sehingga perlu untuk dibersihkan, Kemudian yang ketiga, setelah kita membersihkan, hendaknya, kalau tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggosokkannya ke tembok atau ke tanah. Artinya karena tadi habis untuk membersihkan area farji, hendaknya bagi kita untuk membersihkan tangan. Ya, nah, kalau sekarang sudah ada apa? Sabun, ya. Apa? Membersihkannya deh, membersihkan tangan kita, membersihkan telapak tangan kita. Yang keempat, kita wudu seperti wudu untuk sholat. Jadi setelah membersihkan area tadi tangan kita karena mau dipakai untuk membersihkan, kemudian membersihkan area farji. Setelah memberikan area farji, kita apa? Membersihkan tangan kita lagi, ya. Setelah itu kita berwudu seperti wudu untuk sholat. Baik. Lalu yang kelima, kita apa? Berikutnya kita keramas gitu ya, kita basahi, kita tuangkan air ke area kepala kita, ya, sampai ke ya, pori-pori. Kemudian baru setelah itu diguyur semua badan kita, ya, mengguyur seluruh badan kita dengan air. Lalu, ya, setelah itu kita bersihkan kaki. Ini tata cara mandi jinabat seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Maimunah. Ya, insyaallah mudah. Jadi kita kita bersihkan tangan terlebih dahulu. Habis itu kita bersihkan area apa? Farji. Setelah membersihkan area farji, kita cuci lagi tangan ini. Ya, kalau sekarang bisa. Lalu setelah itu kita wudu seperti wudu untuk sholat. Setelah wudu untuk sholat, kita kemudian membasahi rambut kita. Ya, kita membasahi rambut kita sambil di sela-sela. Kemudian setelah itu kita tuangkan air, kita guyur air ke seluruh badan. Alhamdulillah, mudah insyaallah. Baik. Dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah bahwasanya boleh seorang untuk mengeringkan anggota wudhunya dengan handuk. Boleh. Buktinya Maimunah memberikannya kepada Nabi SAW. Kalau seandainya itu tidak diperbolehkan, maka beliau tidak akan melakukannya. Adapun Nabi SAW menolaknya, ini bukan karena itu terlarang. Hanya saja Nabi SAW mungkin saat itu tidak mau pakai anduk. Buktinya apa? Buktinya dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW membersihkan dengan tangannya, mengeringkan dengan tangannya. Itu menunjukkan, kata para ulama, bahwa mengeringkan itu pada dasarnya tidak mengapa. Pakai anduk juga tidak mengapa. Dan ini perlu kita pelajari dan kita perlu ajarkan juga kepada anak kita, terutama kalau sudah balik, agar mereka tahu bagaimana tata cara mandi jinabat yang benar, yang sesuai petunjuk Rasulullah SAW.
Berikut hadis yang ke-8, an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas, yakni Anas bin Malik, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, ana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil muddi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berwudu dengan satu mud, wa yaghtasilu bis-sa', dan beliau mandi dengan satu sa', ila sampai 5. Hadis ini berkaitan tentang apa? Ukuran air yang dipakai untuk wudu dan dipakai untuk mandi jenazah, di mana Rasulullah, bayangkan tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudunya berapa? Satu mud. Tahu satu mud? Satu mud itu adalah satu umpan dengan 2 telapak tangan orang dewasa yang berukuran sedang, segini. Ya, ini enggak sampai 1 ember, ya, tapi cukup. Begitu juga kalau mandi satu sok itu 4 kali begini. Makanya tadi beliau 5, ya, sampai 5 mud, karena kali mud, ya. Nggak tahu kita bisa apa enggak? Baik. Apakah berarti harus satu sok? Para ulama, karena di sini hanya perbuatan juga, dan perbuatan itu tidak menunjukkan wajib. Dan yang paling penting dalam berwudu dan dalam mandi jinabat adalah sempurna. Oleh karenanya para ulama sepakat bahwasanya air wudu, air untuk mandi jinabat tidak disyaratkan dengan ukuran tertentu. Ya, yang paling penting adalah apa? Sempurna. Hanya bisa mungkin kita menggunakan airnya dengan apa? Hemat. Ya, dengan hemat. Jangan sampai nanti antum pengen satu mud, terus nanti malah apa? Enggak sempurna. Baru dipakai kumur udah habis. Ya. Nah, jangan juga. Demikian juga mandi jinabat. Pakai tangan sama farji udah habis misalkan. Belum dipakai wudu. Jangan juga. Jadi yang paling penting adalah apa? Yang paling penting adalah bagaimana kita berwudu dan mandi dengan sempurna. Hanya saja usahakan bagaimana kita, ya, karena Nabi SAW mencela orang-orang yang boros, termasuk dalam penggunaan apa? Air. Ya, wa kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Begitu juga dalam air, penggunaan air kita tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, kita sering dapati bahwa kita ini sering apa? Berlebih-lebihan. Ya, kadang keran nyala terus, gak dimatiin. Ya, demikian juga kadang mungkin kita sebenarnya cukup kalau misalkan 3 gayung misalkan, tapi kita malah 10 gayung. Nah, ini intinya jangan berlebih-lebihan. Usahakan sehemat mungkin, ya, dengan tetap menjaga kesempurnaan dalam wudu dan kesempurnaan dalam mandi jinabat. Baik, berikutnya hadis yang ke-9. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah
la yahrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah nama asli Abdurrahman bin Sahar, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, terhitung 5.374 hadis. Ya, ini jumlah yang sangat banyak. Kita suruh ngapalin kitab ini 40 hadis saja belum tentu. Ya. 5.000 lebih, Pak. 374. Nah, ini luar biasa. Makanya kalau ada yang macam-macam sama Abu Hurairah, mencela Abu Hurairah, menghina Abu Hurairah, ya, pada dasarnya dia bukan mencela pribadi Abu Hurairah. Dia ingin apa? Menghancurkan ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang di antara kalian mendapati sesuatu di dalam perutnya, kemudian membuat ragu apakah keluar sesuatu atau tidak, maka janganlah dia keluar dari masjid sampai mendengar suara atau mendapati baunya. Baik. Maksudnya, kalau kita lagi sholat, ketika sholat tiba-tiba ada keraguan dalam diri kita, kok ada bunyi-bunyi di perut, lalu kita ragu, kira-kira tadi batal nggak ya, ngentut nggak tadi ya, keluar angin nggak ya. Ini kadang-kadang apa muncul? Antum tadi misalkan pas sholat maghrib sudah wudhu, mau bentar lagi mau adzan isya, kadang-kadang muncul apa? Was-was, ragu-ragu. Tadi saya batal belum ya? Saya tadi ngentut nggak ya? Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seorang di antara kalian sholat lalu dia ragu-ragu apakah batal apa tidak, jangan dia keluar dari masjid, yakni jangan batalkan sholatnya sampai dia betul-betul yakin bahwa dia telah batal. Dengan cara apa? Yaitu dengan mendengar suara apa? Suara kentutnya, atau mencium aromanya. Artinya jangan dia batalkan sampai betul-betul apa? Dia yakin bahwa wudhunya telah batal. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwa keluar angin ya, kentut itu membatalkan wudhu. Dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa orang apabila keluar angin ya, maka batal wudhunya. Sepakat para ulama, tidak ada perselisihan. Baik keluar anginnya ada bunyinya atau nggak ada bunyinya. Karena kadang-kadang keluar angin itu apa? Ada bunyinya. Nggak ada bunyi. Justru yang nggak ada bunyinya ini yang sangat berbahaya. Lebih berbahaya. Baik. Jadi membatalkan, baik ada bunyinya ataupun nggak ada bunyinya. Baik. Dan di antara faedah dari hadis ini juga bahwa keluar angin itu membatalkan baik dari kubul ataupun dubur. Ini penting terutama bagi para wanita. Apakah kalau keluar angin dari farji wanita itu membatalkan atau tidak? Kalau dari dubur jelas. Tapi bagaimana kalau dari farji wanita? Apakah itu membatalkan juga? Pendapat yang adalah apa? Membatalkan juga. Kecuali apabila beser. Maka itu
tidak dianggap. Jelas ya? Kalau itu mungkin ada beser, kadang beser itu bisa beser kencing, bisa juga beser keluar angin. Kalau memang itu penyakit, ya maka itu diberi rukhsah. Tapi hukum asalnya pendapat yang kuat adalah membatalkan juga. Intinya keluar angin baik dari kubul ataupun dubur, maka itu membatalkan wudu. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, qaidah al-yakinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak dihilangkan dengan keraguan. Sesuatu yang yakin tidak dihilangkan dengan keraguan. Ini kaidah penting. Nabi SAW pernah bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan yang meragukanmu menuju yang tidak meragukanmu. Oleh karenanya kaidah ini harus kita pegang. Ya, harus kita pegang karena banyak sekali contoh-contohnya. Baik dalam masalah wudu, baik dalam masalah sholat, baik dalam masalah pernikahan, baik dalam masalah jual beli, ya. Contoh dalam wudu tadi, misalkan kalau antum tadi sudah wudu, kemudian ragu-ragu apakah batal apa tidak. Jadi kalau tadi antum sudah wudu, sudah sholat maghrib, kemudian mau sholat isya, ragu-ragu tadi batal apa enggak ya, ngentut apa enggak. Hukum asalnya tidak ngentut, sehingga tidak perlu wudu lagi sampai betul-betul antum yakin bahwa antum telah batal. Demikian juga ketika sholat, misalkan sering kadang kita kalau sholat, apalagi kalau sholatnya sendirian ya, itu ragu-ragu udah dapat berapa rakaat nih, 2 rakaat atau 3 rakaat. Maka ambil yang paling yakin. Kalau mantapnya 3 ya 3, mantapnya 2 ya 2. Kalau tidak ada yang mantap, maka ambil yang paling kecil. Baik. Dalam masalah haji juga begitu. Orang kadang tawaf, itu lupa kadang sudah dapat berapa putaran ya. Nah, dalam masalah nikah juga begitu. Ya, dalam masalah nikah, misalkan ada jomblo, ragu-ragu tentang statusnya. Saya sudah nikah apa belum ya? Nah, itu. Berarti hukum asalnya apa? Hukum asalnya belum. Jangan ngaku-ngaku kayaknya sudah deh. Nah, itu halu itu. Ya. Nah, sebaliknya juga begitu. Kalau ada orang yang sudah nikah, terus ragu-ragu, saya sudah cerai apa belum? Berarti hukum asalnya. Baik. Begitu juga dalam masalah muamalah. Ini sering juga terjadi. Antum hutang, terus ragu-ragu, saya sudah bayar belum ya? Kayaknya sudah deh. Sudah apa belum? Belum. Jangan ngaku-ngaku sudah bayar, kecuali kalau antum punya bukti bahwa antum sudah bayar. Jadi kalau misalkan ragu-ragu, masing-masing mengklaim saya sudah bayar, ya. Kata yang ngutangin enggak, belum bayar, berarti yang menang adalah yang menghutangi. Hukum asalnya kamu belum bayar. Kalau dia merasa sudah bayar, dia harus mendatangkan bukti. Ini penting. Apa kaidahnya tadi? Al-yakinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak hilang dengan keraguan. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah
bantahan kepada orang-orang yang terkena was-was. Orang-orang yang terkena was-was. Bagian orang itu kena was-was, ragu terus. Ini penyakit. Ini dari setan. Pernah diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, perangkap-perangkap iblis ya. Ada seorang mau wudhu saja, ini orang kena was-was, mau wudhu saja susah banget. Dia mau wudhu di rumahnya, dia was-was. Jangan-jangan air di sumurnya kena bangkai, gak jadi. Pergi ke masjid, jangan-jangan airnya najis juga, gak jadi. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia pergi ke laut. Nyampe ke laut, ya, akhirnya dia jebur di sana, mandi di sana. Setelah selesai, dia tanya lagi kepada seorang ulama, namanya Imam Ibnu Aqil, sahkah mandi saya? Apakah saya sudah mandi apa belum? Apa kata Imam Ibnu Aqil? Gak sah mandi. Lah kok bisa? Ya, ada dalilnya. Nabi SAW bersabda, Rufi al-qalamu an salas. Diangkat pena itu dari 3 golongan. Salah satunya anil majnuni hatta yafiqa, dari orang gila sampai sadar. Lah kalau ada orang yang sudah nyemplung ke laut masih ragu-ragu sudah mandi apa belum, berarti itu orang gila. Jadi ada sebagian orang itu kadang was-was. Ya mungkin pernah lihat barangkali ada seorang mau takbiratul ihram saja apa? Lama banget. Lama. Yang lainnya sudah mau salam, dia belum takbiratul ihram juga. Ya. Kadang ada orang seperti ini. Ini namanya apa? Penyakit was-was. Maka orang yang terkena penyakit was-was seperti ini, pertama, hendaknya dia lindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, godaan-godaan setan. Karena was-was itu dari. Yang kedua, hendaknya dia untuk berjuang melawan was-was. Jangan dia kemudian mengalah dengan was-was tersebut. Dia harus berjuang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, maka kami akan memberikan hidayah, memberikan kemudahan. Yang ketiga, hendaknya bagi dia untuk tidak menggubris ya keraguan karena was-was. Makanya keraguan itu tidak dianggap kalau orang was-was. Keraguan tidak dianggap apabila selesai ibadah, dan apabila keraguannya itu apa? Banyak, seperti was-was, ini tidak dianggap. Maka kita jangan melirik kepada was-was, jangan digubris, karena setan itu paling suka kalau kita ibadah kepada Allah SWT, dia ganggu kita. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW, orang itu kalau lagi sholat sunnah gitu ya, Nabi SAW mengabarkan bahwasanya orang itu kalau adzan akan kabur, dengar adzan itu sampai ngentut-ngentut. Jadi setan juga ngentut ya. Nah, dia orang-orang sholat sunnah. Kalau sholat dia kabur sampai ngentut-ngentut. Selesai qomat dia datang lagi sampai apa? Untuk menggoda, merusak.
sholat, sehingga kali kita ketika sholat dibikin ingat ini, ingat itu, melayani. Itu was-was dari apa? Setan. Makanya hendaknya bagi kita untuk berjuang lawan setan, karena setan adalah musuh bebuyutan. Inna syaitana lakum aduwan fattahiduhu aduwa. Setan itu adalah musuh bebuyutan kalian, jadikan dia musuh. Adanya adan, kita break terlebih dahulu. Kita lanjutkan satu hadis lagi.
Baik. Bismillah. Kita lanjutkan hadis yang ke-10. Hadis Aisyah tentang masalah tayammum. An Aisyata radhiyallahu anha, dari Aisyah. Ini juga salah satu istri Nabi, bahkan istri Nabi yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Annaha qalat, bahwasanya Aisyah mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kadang kalau safar beliau mengajak sebagian istrinya. Hatta idza kunna bil baida au bidzatil jais, sehingga tatkala kami sampai di suatu daerah yang bernama Baida, inqata'a ikdun li, ya, tiba-tiba aku kehilangan kalungku. Ini menunjukkan boleh seorang wanita itu memakai apa? Kalung. Karena wanita butuh apa? Perhiasan. Kalau laki-laki nggak boleh pakai kalung, nggak boleh, karena kita laki-laki dilarang tasabuh dengan wanita. Kalung itu termasuk ciri khasnya wanita. La'anallahu al-mutasyabbihati minan nisa'i birrijal, ya, wal mutasyabbihina minar rijali bin nisa'. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang menyerupai ciri khasnya laki-laki dan laki-laki yang menyerupai ciri khasnya perempuan. Jadi Allah itu sudah membedakan, walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama seperti perempuan. Kalau itu ciri khasnya perempuan, maka nggak boleh laki-laki untuk memakainya. Seperti apa? Kalung tadi, anting-anting. Makanya kalau ada laki-laki yang kadang pakai apa? Anting-anting, pakai kalung, itu bukan lelaki sejati. Ya, hilang laki-lakinya. Baik. Begitu juga kalau itu ciri khasnya laki-laki, nggak boleh bagi perempuan untuk menyerupai. Kalau itu ciri khasnya laki-laki. Misal, ya, ciri khasnya laki-laki pakai sepeda motor ninja. Nggak boleh. Ada kadang sebagian perempuan pakai sepeda motor ninja, ya, nggak boleh, karena itu ciri khas laki-laki. Kecuali kalau itu bukan ciri khas laki-laki, bukan ciri khas perempuan, maka boleh. Misalkan sandal jepit. Sandal jepit itu bisa dipakai laki, bisa dipakai perempuan, karena itu bukan ciri khas, bukan ciri khas laki, bukan ciri khas perempuan. Nah, itu boleh. Sepeda motor metik misalkan, itu dipakai laki, dipakai perempuan, gitu kan? Nah, tapi kalau itu ciri khas, maka nggak boleh. Termasuk pakaian, ya, pakaian. Misalkan daster itu pakaian khasnya perempuan, nggak boleh laki-laki pakai daster walaupun lomba Agustusan. Walaupun lomba Agustusan, nggak boleh. Ya, sebagaimana kalau pakaian itu ciri khasnya laki-laki, nggak boleh perempuan pakai. Nggak boleh perempuan pakai celana jeans misalkan, itu ciri khasnya laki-laki, nggak boleh perempuan pakai. Ya, jadi ada ciri khas. Nah, ini di sini menunjukkan boleh perempuan itu memakai apa? Anting-anting, pakai kalung. Kalungnya Aisyah hilang. Padahal itu kalung pinjaman. Beliau minjam dari saudarinya, yaitu Asma binti Abi Bakar. Makanya dia bingung, karena nanti kalau hilang dia harus ganti, ya, karena itu punyanya Asma, ya, putrinya Abu Bakar As-Siddiq juga. Dan ini menunjukkan kepada kita
Kenapa Aisyah kok make bahkan sampai pinjem kalungnya Asma untuk menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena salah satu hal yang dianjurkan adalah istri itu berdandan dan menyenangkan untuk suami. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, Ayyun nisa'i khair, wanita yang baik itu bagaimana wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, allati tasurruka idza nadharta ilaiha, yang menyenangkan kamu kalau kamu apa? Memandangnya. Ya, baru datang disambut dengan apa? Senyuman. Dia berdandan untuk kita, berhias untuk kita. Makanya perlu diperhatikan para istri, para wanita dandannya itu untuk suami, bukan malah untuk orang lain. Ya, sekarang kadang kebalik. Pas ada acara di luar, ya dandan 1 jam nggak cukup. Begitu sama suaminya, ala kadarnya. Kadang masih bau bumbu. Ya, nah ini nggak boleh. Ini kebalik. Dandannya seorang wanita, dandannya seorang istri itu adalah untuk suaminya, bukan malah untuk orang lain. Fa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal timasihi wa aqama an-nasu ma'ahu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama rombongan mencari kalung yang hilang. Ini juga menunjukkan apa? Kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesabaran Rasulullah SAW terhadap keluarganya. Rasulullah enggak ngomelin Aisyah, gimana sih kok bisa hilang? Bikin lama aja, ribet amat bawa ibu-ibu ini. Enggak. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat apa? Penyabar, sangat baik. Beliau sendiri yang mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, dan saya adalah yang paling baik sama keluarga saya. Makanya hendaknya bagi kita juga untuk berakhlak baik kepada keluarga kita. Orang yang paling utama untuk kita berbuat baik kepada mereka adalah keluarga kita. Jangan sampai kita sama orang lain baik, sama tetangga baik, sama teman baik, sama orang yang gak dikenal baik, tapi sama istri, sama anak sendiri tidak baik. Ini termasuk kesalahan. Ya, orang yang paling utama kita berbuat baik kepadanya adalah keluarga kita sendiri. Walaisu alama, dan mereka tidak memiliki air. Jadi nyari kalungnya Aisyah, padahal nggak ada apa? Air untuk berwudu. Walaisa ma'ahum ma, mereka juga nggak membawa air. Jadi nggak ada air, mereka juga nggak kehabisan bekal air. Fa'atan nasu ila Abi Bakrin, orang-orang datang kepada Abu Bakar. Faqalu ala tara ila ma sana'at Aisyah. Orang-orang mengatakan, wahai Abu Bakar, tidakkah kamu lihat apa yang telah diperbuat Aisyah? Semua ini gara-gara apa? Aisyah kehilangan kalung sampai kita semuanya apa? Ya, harus berhenti untuk mencari kalungnya Aisyah. Sampai kita kehabisan air. Akhirnya aqamat bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu wa laysa alama wa laysa ma'ahumma. Ini bikin Rasulullah SAW dan rombongan kehabisan air. Faja'a Abu Bakrin wa Rasulullah sallallahu wadhi'un ra'sahu ala fahilihi qatnan. Kemudian Abu Bakar datang sedangkan Rasulullah telah tidur di atas pangkuanku. Abu Bakar berkata, habisti Rasulullah sallallahu wan nas wa laisu alama wa laisa ma'ahuma. Ya, kamu telah menahan Rasulullah dan rombongan sehingga mereka enggak punya air, kehabisan air. Qalat fa'atabani Abu Bakrin. Abu Bakar apa? Ngomel kepadaku. Dimarahin Aisyah, dikomplain sama orang banyak, ya kan? Ini gara-gara anakmu nih.
Ya, semua kita akhirnya apa? Kehabisan air. Wa qala ma sya'allahu an yaqul wa ja'ala yat'anu bi yadihi fi khasirati. Sampai Abu Bakar itu ya, beliau menghardikku dan berbicara terus, dan ya, beliau fala yamna'uni min at-taharruk illa makanu Rasulillah. Tidak ada yang membuatku, menghalangiku untuk bergerak kecuali karena kepala Rasulullah ada di pangkuanku. Ini gara-gara kamu. Tapi Rasulullah lagi apa? Tidur di pangkuan Aisyah. Aisyah mau gerak juga nggak bisa, karena beliau nggak pengen untuk mengganggu Rasulullah SAW. Ini juga menunjukkan bagaimana Aisyah sangat memuliakan siapa? Rasulullah SAW. Fanama Rasulullah SAW hatta asbaha ala ghairi ma. Akhirnya beliau tidur sampai pagi hari, padahal ya belum ada air untuk apa? Wudu. Fa anzalallahu ayatat tayammum. Akhirnya Allah turunkan ayat tentang tayammum. Artinya tadi, walaupun tadi berisi musibah-musibah ya, bahkan mungkin pertengkaran, tapi dengan sebab itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang tayammum yang berisi rukhsah, keringanan bagi Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jika kita tidak mendapati air, boleh untuk bertayammum. Baik. Akhirnya faqala Usaid bin Khudair, Usaid bin Khudair salah seorang sahabat Nabi mengatakan, ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin. Ini bukanlah awal keberkahan kalian wahai keluarga Abu Bakar. Faqalat Aisyah, lalu Aisyah mengatakan, faba'asnal ba'ir, kami mencari onta yang tadi aku tunggangi, alladzi kuntu alaih, onta yang tadi aku tunggangi, fawajadna al-iqda tahtahu. Ternyata setelah muter nyari-nyari, kalau yang hilang itu ada di bawahnya. Udah kadung muter-muter ya, komplain, Abu Bakar sampai marahin ya Aisyah, nggak taunya ternyata kalungnya ya jatuh nggak jauh dari unta yang ditunggangi oleh Aisyah. Ketemu. Baik. Hadis ini intinya adalah sebab tentang apa tadi? Masalah apa? Tayammum. Ya, masalah tayammum. Dan tayammum adalah disyariatkan di dalam agama Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, ya, tentang ayat wudu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Kalau kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan sha'id, ya, tanah yang ada di muka bumi yang bersih, yang suci. Bahkan di dalam hadis tayamum itu adalah rukhsah wa illam yajidil ma'a asyra sinin, walaupun seorang itu tidak mendapati air selama 10 tahun. Dan para ulama sepakat bahwa tayamum itu adalah disyariatkan, ya, disyariatkan dengan beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah apa? Satu, karena memang tidak ada air. Jadi kalau kita sudah berusaha untuk berwudu dengan air, tapi ternyata nggak ada airnya, boleh bagi kita untuk bertayamum. Dan ini yang disebutkan di dalam ayat, fa illam tajidu ma'an, kalau kalian tidak mendapati air. Artinya kita sudah berusaha. Tapi kalau kita masih bisa berusaha mendapati air, maka hukum asalnya apa? Wajib dengan wudu. Misal ada air tapi harus beli, dan kita mampu untuk membeli, wajib untuk beli? Wajib.
jangan langsung tayamum. Taib. Jadi sebab yang pertama apa? Kapan boleh tayamum itu? Kalau tidak ada air. Yang kedua, apabila sakit, tidak memungkinkan untuk memakai air. Misalkan habis kena luka bakar misalkan ya, nggak bisa. Kalau pakai air, kena air nanti malah apa? Malah parah sakitnya, atau malah lambat sembuhnya. Boleh di sini? Boleh. Ya, boleh. Tidak mengapa. Jangan memaksakan diri kita. Dulu pernah ada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dalam suatu peperangan dingin sekali, dalam perang Datus Salasin. Ya, ketika dingin sekali, ternyata mimpi mimpi basah. Berarti wajib mandi. Tapi ini dingin sekali. Kalau dia mandi bisa mati. Ini bisa mati. Akhirnya apa? Dia tayamum. Dia ngimami, orang-orang kemudian ketika pulang protes. Lapor kepada Nabi SAW, wahai Rasul, si fulan ngimami kita, dia mimpi tapi enggak mandi jenabat, cuma bertayamum saja. Akhirnya dipanggil oleh Nabi SAW. Apa benar bahwa kamu ngimami dalam keadaan bertayamum, ya, tidak mandi jenabat? Kata sahabat tersebut, iya wahai Rasulullah. Apa yang membuat kamu melakukan itu? Kok tayamum? Dia bilang, saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Dingin banget wahai Rasul. Itu kalau saya misalkan mandi bisa mati ya. Makanya saya tayamum. Akhirnya apa? Disebutkan oleh sahabat Nabi SAW tertawa. Artinya membenarkan apa yang dikatakan oleh sahabat tersebut, menyetujui. Artinya apa? Boleh. Kalau memang membahayakan diri kita karena sakit, ya, atau yang lainnya, maka boleh seorang itu bertayamum. Dan tayamum bukan hanya karena hadas kecil saja, untuk wudhu saja tidak. Ya, tayamum itu juga untuk hadas besar. Kalau misalkan kita wajib mandi sebenarnya, wajib mandi jenabat. Entah itu hari Jumat, entah itu karena berhubungan badan dengan istri, entah itu karena mimpi basah, wajib mandi. Kemudian gak ada air, apa yang kita lakukan? Tayamum. Ya, tayamum. Jadi tayamum itu bukan hanya untuk hadas kecil saja, tapi mencakup hadas besar. Ya, hadas besar. Dulu ada seorang sahabat, Ammar bin Yasir, dia mimpi basah, kemudian nggak ada air. Akhirnya apa? Gulung-gulung dia. Dia samakan seperti apa? Mandi. Kalau mandi kan seluruh badan. Akhirnya dia gulung-gulung. Ya. Setelah sampai kepada Nabi SAW, karena dulu belum ada HP ya. Kalau ada HP kan gampang nanya langsung sama Nabi. Ya, dulu nunggu ketemu Nabi dulu. Kata Nabi, nggak perlu seperti itu. Cukup apa? Menepukkan kedua telapak tangan, lalu mengusapkan ke kepala, ya, lalu ke telapak tangan. Sekali tepukan. Jadi gampang. Cara tayamum itu apa? Mudah. Ini misalkan ini ada tanah, kemudian kalau misalkan dia ada pasirnya kita tiup, kemudian kita usapkan sekali usapan, lalu nggak pakai begini lagi, langsung
Ya. Jadi yang diusap hanya muka sama telapak tangan. Ada sebagian orang sampai sini, ini keliru. Disamakan seperti wudu. Tidak. Ya, ada yang sampai sini. Nah, ini keliru. Terus ada juga sebagian 2 kali tepukan atau 3 kali tepukan. Ya, misalkan ini, kemudian untuk mukanya, terus begini lagi untuk tangannya. Ini ada memang riwayatnya, tapi hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak sahih, lemah. Ya, yang sahih berapa? 1 saja. Ini kemudian kita usapkan untuk muka, kemudian untuk telapak tangan. Jadi sekali saja. Ya. Kenapa? Karena di sini bukan membasuh, ini mengusap. Bedakan antara membasuh dengan mengusap. Kalau mengusap itu cukup sekali. Seperti kita mengusap ketika wudhu, mengusap apa? Rambut kita berapa kali? Sekali. Begitu juga ketika tayamum. Ya, ketika tayamum. Ya, cukup sekali saja. Demikian juga ketika mengusap sepatu yang kemarin sudah kita bahas, maskhul khufain, itu sekali saja. Makanya kaidahnya kullul mamsuhat, setiap usapan itu cuma sekali. Berbeda kalau membasuh. Kalau apa bedanya mengusap sama membasuh? Kalau mengusap itu airnya dikit. Jadi air kering gitu, dikit aja. Tapi kalau membasuh itu airnya apa? Banyak, sehingga sampai membasahi wajah kita, tangan kita, itu dibasuh dengan air banyak. Nah, itu tata cara tentang apa? Tayammum. Dan hukum tayammum secara umum sama seperti wudu. Pembatal-pembatalnya. Misalkan untuk habis tayammum kemudian ngentut, batal apa tidak? Batal, berarti harus tayammum lagi. Ya, harus tayammum lagi. Baik. Boleh enggak orang tayammum ngimami orang yang wudu? Boleh, karena dia sejajar seperti apa? Wudu, asalkan dia tayamumnya dengan sebab yang benar. Tadi sebabnya sakit atau memang tidak ada apa? Air. Ya, adapun kalau misalkan ada air dan dia sehat, maka tayamumnya di situ tidak sah. Tayamumnya di situ tidak sah. Intinya hadis ini berkaitan tentang masalah apa? Fikih tayammum. Ya, fikih tayammum. Demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Karena kayaknya untuk bulan depan libur dulu. Ya, untuk bulan depan atau mungkin nanti diganti sama ustadz yang lain, Syekh Agus mungkin. Baik. Karena ada apa? Jadwal umroh. Baik, ini ada pertanyaan. Saya izin bertanya, bagaimana jika buang air besar atau kecil tapi tidak ada air? Sedangkan setelahnya saya mau sholat, bagaimana solusi untuk istinjanya? Kalau solusi istinjanya bisa dengan apa? Istijmar, bisa dengan batu, bisa dengan tisu. Kalau sekarang, kalau nggak ada air ya, untuk solusi qada'ul hajahnya, membersihkannya dengan ya selain air bisa. Itu namanya istijmar. Ya, dengan syarat satu, dia bersih, nggak boleh tulang, nggak boleh kotoran. Yang kedua, bukan sesuatu yang terhormat, misalkan kertas buku, misalkan untuk sobek ada isinya ayat atau hadis, kemudian dipakai istijmar, nggak boleh. Atau mushaf misalkan diambil, nggak boleh, karena itu sesuatu yang terhormat. Yang ketiga, nggak boleh membahayakan.
Benda tersebut tidak boleh membahayakan. Antum pakai misalkan paku misalkan, atau pakai apa kaca misalkan, ya itu nggak boleh karena bisa membahayakan. Ya, nanti malah melukai gitu kan. Nah, nggak boleh. Baik. Jadi solusinya itu, solusinya apa? Istijmar. Walaupun yang paling afdal adalah apa? Pakai air. Cuma kalau nggak ada air, solusinya itu. Atau kalau sekarang biasanya pakai tisu. Boleh orang pakai tisu, boleh pakai kayu, boleh apalagi daun misalkan. Yang penting tadi beberapa syaratnya terpenuhi. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu dan nasihat yang disampaikan. Saya bertanya, apakah menyentuh dan memegang farji pribadi dengan atau tanpa perantara seperti handuk, kain dapat membatalkan wudu? Misalkan di akhir mandi janabah membersihkan. Masalah menyentuh farji apakah membatalkan wudu atau tidak, ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ada perbedaan. Sebagian para ulama mengatakan membatalkan dengan hadis man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh zakarnya maka hendaknya dia berwudu. Ya, maka dia hendaknya berwudu. Ini jelas menunjukkan bahwa orang yang menyentuh zakarnya maka hendaknya dia berwudu. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa menyentuh zakar itu tidak membatalkan. Berdasarkan hadis, ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apakah saya wajib berwudu apabila menyentuh zakar? Kata Nabi, innama hiya bid'atun minka. Sesungguhnya zakar itu adalah salah satu organ tubuh dari. Maksudnya apa? Sama seperti kalau kamu nyentuh telinga nggak batal, menyentuh hidung nggak batal, begitu juga menyentuh zakar, berarti tidak membatalkan. Baik, mana yang kuat? Jadi bingung nih. Ya, hadis yang pertama menunjukkan membatalkan. Hadis yang kedua kuat juga. Dohirnya mengatakan tidak batal. Ya. Sebagian para ulama ngambil jalur tengah, ingin untuk mengkompromikan. Ya, caranya bagaimana? Mereka memperinci, jika menyentuhnya dengan syahwat maka batal. Ya, jika menyentuhnya dengan syahwat maka batal. Adapun jika menyentuhnya tidak dengan syahwat maka tidak membatalkan. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Jadi kalau menyentuh zakarnya dengan syahwat, apalagi sampai keluar cairan, maka ini jelas membatalkan. Tapi kalau misalkan kesentuh tidak ada syahwat di sana, maka ini tidak membatalkan. Dan ini pendapat yang lebih kuat insyaallah taala. Ini juga yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin. Dengan demikian, maka kita mengkompromikan mengambil dua hadis. Ya, karena kalau pakai satu hadis saja, yang lain nggak kepakai. Pakai yang hadis yang kedua, hadis yang pertama nggak kepakai. Ya, dengan cara mengkompromikan seperti ini berarti kita menggabung dua hadis yang ada. Dalam kaidah usul fikih, al-jam'u aula minat tarjih. Menggabung itu lebih utama daripada menguatkan salah satu pendapat. Baik. Itu wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.